Selanjutnya ada otak besar atau cerebrum yang bertanggung jawab atas fungsi kognitif yang lebih tinggi seperti bahasa memori, emosi, kepribadian, dan pembelajaran. Dan selanjutnya ada otak kecil atau cerebrum, yaitu mengatur gerakan, keseimbangan, dan postur tubuh, serta berperan dalam pembelajaran motorik dan beberapa fungsi kognitif. Selanjutnya, batang otak. Yang pertama ada mesencephalon atau otak tengah, berfungsi mengatur gerakan refleks mata dan kepala terhadap rangsangan visual atau suara. Yang kedua ada pons, yaitu menghubungkan bagian otak satu dengan yang lainnya dan mengatur irama napas. Yang ketiga ada medula oblongata, yaitu mengatur fungsi vital seperti detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Lalu sumsum tulang belakang atau medula spinalis berfungsi sebagai jalur pengantar impuls antara otak dan tubuh. Pusat refleks yaitu mengatur gerak refleks tanpa perlu perintah langsung dari otak. Saraf olfaktorius berfungsi untuk mendeteksi dan mengirimkan informasi sensorik tentang bau dari hidung ke otak. Saraf ini mengaktifkan reseptor di epitel olfaktorius di hidung yang kemudian mengirimkan impuls saraf ke bulbus olfaktorius di otak untuk diinterpretasikan sebagai aroma atau bau. Saraf optik berfungsi mengantarkan sinyal visual dari retina mata ke otak untuk diproses menjadi gambar. Sinyal ini diubah dari cahaya menjadi impuls listrik oleh sel fotoreseptor di retina yang memungkinkan otak untuk menafsirkan bentuk, warna, dan gerakan. Saraf okulomotor berfungsi mengendalikan sebagian besar gerakan otot mata ke atas, bawah, dalam, dan keluar, serta berfungsi untuk mengangkat kelopak mata dan mengendalikan ukuran pupil dan penyempitan lensa mata. Saraf koklear berfungsi untuk menggerakkan otot oblik superior yang memungkinkan gerakan mata untuk melihat ke bawah dan ke dalam. Selanjutnya ada saraf trigeminal yang berfungsi sebagai sensorik dan motorik. Bagian sensorik menerima rasa sentuhan, nyeri, dan suhu pada bagian wajah, gigi, dan mulut. Sedangkan bagian motorik mengatur otot-otot untuk mengunyah. Yang kedua ada saraf abdusen, merupakan saraf motorik lateralis mata, berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke arah luar atau abduksi. Facialis atau saraf facialis yaitu saraf yang berfungsi mengontrol ekspresi wajah dan perasa di 2/3 bagian depan lidah dan produksi air liur serta air mata. Yang kedua ada saraf vestibulakoler, yaitu berfungsi sebagai bertanggung jawab atas pendengaran dan keseimbangan dengan dua bagiannya, yaitu saraf koklea untuk pendengaran dan saraf vestibular untuk keseimbangan serta orientasi posisi kepala. Saraf glosopharyngeus yang bertanggung jawab untuk rasa pada sepertiga belakang lidah dan sensasi di tenggorokan, serta mengontrol otot-otot yang terlibat dalam proses menelan. Yang pertama yaitu ada rasa lidah belakang yang berfungsi untuk memberikan sensasi rasa dari sepertiga bagian belakang lidah. Yang kedua yaitu ada menelan yang berfungsi untuk mempersarafi otot silofaringeus yang membantu mengangkat dan melebarkan faring serta laring saat menelan. Yang kedua yaitu ada saraf vagus, adalah saraf kranial terpanjang yang bertugas untuk mengatur fungsi organ dalam secara otomatis melalui sistem saraf parasimpatis. Fungsi saraf vagus dalam mengatur organ dalam yaitu yang pertama jantung, yang berfungsi untuk membantu memperlambat detak jantung dan mengatur tekanan darah.
Yang kedua yaitu ada paru-paru yang berfungsi untuk mengontrol otot-otot yang terlibat dalam pernafasan. Yang terakhir yaitu ada sistem pencernaan yang berfungsi untuk merangsang gerakan peristaltik atau kontraksi otot pada lambung dan usus untuk menggerakkan makanan serta meningkatkan produksi air liur dan cairan pencernaan. Kemudian ada saraf aksesorius, adalah saraf kranial ke-11 yang berfungsi utama dalam mengontrol gerakan otot-otot leher dan bahu, khususnya otot sternocleidomastoideus dan trapezius. Kemudian saraf hipoglossus atau saraf kranial ke-7 adalah saraf yang bertanggung jawab untuk mengontrol gerakan otot-otot lidah. Selanjutnya yaitu saraf servikal. Adalah saraf yang keluar dari bagian leher tulang belakang atau servikal dan berjumlah 8 pasang. Fungsinya adalah mengatur gerakan dan sensasi pada leher, bahu, lengan, serta sebagian tangan. Lalu ada saraf torakal, adalah saraf yang keluar dari ruas tulang belakang, bagian dada atau toraks dan berjumlah 12 pasang. Fungsinya untuk mengatur otot, dada, punggung, dan perut, serta meneruskan rangsangan sensorik dari area tersebut ke otak. Fungsi saraf sakral adalah untuk mengatur gerakan dan sensasi ke area panggul, selangkangan, serta mengontrol fungsi kandung kemih, usus, dan organ reproduksi. Selanjutnya, fungsi lumbal pada sistem saraf yaitu untuk menyalurkan gerakan dan sensasi ke kaki, melindungi sumsum tulang belakang yang berjalan melaluinya, serta memungkinkan gerakan tubuh seperti menakuk ke samping. Selanjutnya ada sistem simpatis atau fight or flight yang berfungsi untuk meningkatkan detak jantung dan tekanan darah dan mempercepat nafas. Parasimpatik, fungsinya yaitu menurunkan denyut jantung, memperlambat nafas dan memperlancar pencernaan.